Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dan dapat nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat open-ending dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Yang pertama ada sentralistis, pusat dan strategi pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan menuntun siswa untuk menemukan konsep. Kemudian ada investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ada otonomi, untuk menentukan target sendiri. Kemudian realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D. Manfaat memahami landasan pendidikan. Pertama, ada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang yang bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi jawabannya D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Merupakan salah satu manfaat pembelajaran landasan pendidikan bagi pendidik. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Strategi pembelajaran. Manfaat teknologi untuk penilaian.
Yang pertama, untuk mengukur pencapaian kompetensi guru, menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Jika contoh pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Jika contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman pelajaran, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Kemudian ada pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam penjelasan materi, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi, mengintegrasikan teknologi pada domain strategi pembelajaran. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah: A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan K12 kompetensi sikap minimal baik. KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi maksimalnya yang di bawah KKM itu ada 3, sedangkan Ari memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Jadi jawaban yang tepat adalah dia tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K teknis kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.